Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azizah Salsabila Firdausa, perwakilan dari kelompok 1 Sejarah Peradaban Islam yang beranggotakan Raffi Asama NIM terakhir 245 dan Isma Kurota Ayun NIM terakhir 249 akan menyampaikan materi tentang peradaban Islam dan kekhalifahan. Jadi di materi kita nanti akan ada 4 subbab utama. Yang pertama tentang pengertian peradaban Islam sendiri dan kekhalifahan. Lalu yang kedua tentang awal perjuangan dakwah Nabi Muhammad pada periode Mekah. Yang ketiga tentang masa kerasulan Nabi Muhammad SAW, dan yang terakhir tentang perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW dalam periode Madinah. Langsung saja ke materi yang pertama. Memasuki materi yang pertama tentang pengertian peradaban Islam dan kekhalifahan. Peradaban Islam sendiri merupakan kumpulan dari berbagai identitas dari hasil olah pikir dari agama Islam yang senantiasa mengalami kemajuan. Dan sebagai awal dari peradaban Islam itu sendiri adalah Nabi Muhammad SAW, yaitu sejak beliau diangkat sebagai nabi. Dan khalifah sendiri merupakan pengganti sebagai pemimpin umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Periode peradaban Islam pada masa Nabi berlangsung antara tahun 570 hingga tahun 632 Masehi. Kemudian tahun selanjutnya setelah beliau wafat, peradaban Islam dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin yang berlangsung antara tahun 632 hingga tahun 661 Masehi. Dalam berdakwah, Nabi Muhammad SAW mengalami 2 periode. Yang pertama yaitu periode Mekah yang akan saya jelaskan. Jadi periode Mekah ini terjadi selama kurang lebih 13 tahun. Beliau memulai berdakwah dan menyebarkan agama Islam setelah menerima wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5 yang dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril, dan kejadian tersebut itu terjadi ketika beliau sedang beruzlah di Gua Hira. Kemudian setelah beliau pulang dari Gua Hira, ketika di rumah Nabi Muhammad SAW, ketika tertidur, beliau menerima wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Ayat tersebut memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk bangun dari tidurnya dan menyampaikan ajaran agama Islam kepada umatnya. Nah, dari situlah awal mula dari situlah menjadi awal mula beliau berdakwah untuk menyebarkan agama Islam. Setelah menerima wahyunya yang kedua, beliau langsung melakukan dakwahnya. Tetapi karena banyaknya kecaman, ancaman, serta berbagai halangan yang dari kaum kafir Quraisy, beliau melakukan dakwah dengan metode dakwah secara sembunyi-sembunyi. Dakwah ini berlangsung selama kurang lebih 3 tahun lamanya. Awal mula dakwah beliau diawali dari keluarga serta kerabat terdekatnya terlebih dahulu, seperti mengajak istrinya Khadijah dengan menyuruhnya untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian disusul dengan Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, dan Zaid bin Haris. Dakwah yang dilakukan Rasulullah beserta kerabatnya secara sembunyi-sembunyi tersebut membuahkan hasil yang cukup memuaskan. Banyak dari orang sekitar, termasuk kaum kafir Quraisy, ikut masuk ke agama Islam. Setelah dirasa banyak orang yang memeluk agama Islam, Nabi menyediakan rumah Al-Aqram bin Abil Arqam sebagai tempat untuk berkumpul dan mengadakan pertemuan-pertemuan bersama para sahabat dan pengikutnya. Meskipun dijadikan tempat untuk berkumpul umat muslim, namun pintu rumah Al-Aqram bin Abil Arqam selalu terbuka bagi siapa saja yang ingin bertamu ke sana. Bahkan di sanalah Nabi Muhammad SAW melakukan ibadah sholat bersama para sahabat dan para pengikutnya. Dan di sanalah tempat diajarkannya tentang agama Islam serta hal-hal lain yang berhubungan dengan Islam secara lebih mendalam. Selanjutnya, metode dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yaitu dakwah secara terang-terangan. Dakwah ini beliau lakukan setelah menerima wahyu dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Quran surat Al-Hijr ayat 94. Menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad langsung berdakwah secara terang-terangan. Hal tersebut beliau lakukan karena kekuatan dakwah beliau itu bertambah karena Umar bin Khattab, tokoh utama kafir Quraisy yang dikenal sangat kejam dan beringas, itu ikut masuk ke agama Islam. Dan selain itu Nabi Muhammad dalam berdakwah ini secara terang-terangan beliau juga mendapat perlindungan dari pamannya, yaitu Abu Thalib. Terakhir yaitu pembinaan dan pendidikan Islam pada periode Mekah itu meliputi yang pertama, pendidikan keagamaan, yaitu tentang pengetahuan untuk selalu membaca dengan nama Allah Subhanahu wa taala semata ketika melakukan segala sesuatu. Dan
jangan menyekutukannya dengan menyebut nama berhala. Yang kedua yaitu tentang pendidikan akliyah dan ilmiah, yaitu pendidikan yang mempelajari tentang asal-usul manusia yang berasal dari segumpal darah serta kejadian alam semesta. Yang ketiga yaitu pendidikan tentang akhlak dan budi pekerti, dan yang terakhir yaitu pendidikan tentang jasmani atau tentang kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafiah Salma, NIM 193111245. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang awal kerasulan Nabi Muhammad SAW. Awal kerasulan Nabi Muhammad. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha berkata, peristiwa awal turunnya wahyu kepada Rasulullah adalah diawali dengan ar-ru'yah as-shadiqah atau mimpi yang benar di dalam tidur. Tidaklah beliau bermimpi, kecuali yang beliau lihat adalah sesuatu yang menyerupai belahan cahaya subuh, dan di dalam dirinya dimasukkan perasaan untuk selalu ingin menyendiri. Setelah mendapatkan mimpi tersebut, Rasulullah memutuskan untuk berdiam diri di dalam Gua Hira. Rasulullah beribadah di sana setiap malam selama beberapa hari, hingga pada tanggal 17 Ramadan, datanglah malaikat Jibril, lalu turunlah wahyu pertama, yaitu Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Adapun tugas Nabi Muhammad yang pertama, menegakkan kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah. Yang kedua, menyeru manusia untuk menyembah hanya kepada Allah, sesuai dengan firman Allah Quran Surat An-Nahl ayat 36 yang artinya, sembahlah Allah dan jauhilah tauhid. Kemudian yang ketiga, membawa rahmat. Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk menjadi rahmatan lil alamin atau rahmat bagi semesta alam. Kemudian yang keempat, memberi petunjuk ke jalan yang benar. Kemudian yang kelima, memberi peringatan, yaitu memberi peringatan kepada orang yang tidak beriman dan membawa kabar gembira kepada orang yang beriman. Kemudian yang keenam, menjadi suri tauladan yang baik. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Isma Qurrata Ayun, NIM 193111249. Saya akan melanjutkan tentang periode Madinah. Madinah adalah salah satu kota yang terdapat di Arab. Pada masa itu, sebelum Nabi Muhammad hijrah, kota Madinah dikenal dengan kota Yasrib. Di kota Madinah terdapat bangunan masjid yang bernama Masjid Nabawi. Peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah merupakan perintah Allah yang bertujuan untuk penyebaran agama Islam oleh Nabi Muhammad semakin meluas. Pada saat Nabi Muhammad dakwah di Mekah, banyak mengalami pertentangan yang dilakukan oleh masyarakat Mekah. Namun sebaliknya, pada saat Nabi Muhammad berhijrah ke Madinah, masyarakat Madinah sangat berantusias dan menyambut dengan baik kedatangan Nabi Muhammad. Pada saat itu juga, suku Aus dan Khazraj di Madinah sudah memeluk Islam terlebih dahulu. Setelah hijrahnya Nabi Muhammad di Madinah, Nabi Muhammad membuat perubahan-perubahan seperti berikut. Pertama, pembentukan sistem sosial kemasyarakatan. Menurut Ahmad Husyairi, bahwa peradaban pada masa Nabi dilandasi dengan asas-asas yang diciptakan Nabi Muhammad, yaitu pertama, pembangunan Masjid Nabawi, kedua, persaudaraan antara kaum muhajirin dan ansor, ketiga, kesepakatan untuk saling membantu antara kaum muslim dan non-muslim, keempat, peletakan asas-asas politik, ekonomi, dan sosial. Selanjutnya tentang bidang politik. Menurut Ibnu Hisham, Piagam Madinah sebagai undang-undang dasar negara Islam. Yang pertama, yaitu setiap kelompok mempunyai pedoman keagamaan dan politik serta wewenang kelompok untuk menghukum orang-orang yang membuat keributan dan melindungi orang-orang yang taat. Kedua, menjamin semua kebebasan untuk warganya. Ketiga, kewajiban untuk saling membantu secara tenaga maupun material untuk penduduk Madinah, muslim maupun non-muslim. Selanjutnya tentang pembinaan Nabi kepada umat. Sistem yang digunakan Nabi ada beberapa syarat, yaitu pertama, tidak menyulitkan atau memberatkan. Kedua, tidak banyak tuntutan. Ketiga, bersikap bijaksana, adil, dan tertib. Keempat, ulet dan sabar. Kelima, berhati-hati dalam segala secara tenaga maupun material
untuk penduduk Madinah muslim maupun non-muslim. Selanjutnya tentang pembinaan Nabi kepada umat. Sistem yang digunakan Nabi ada beberapa syarat, yaitu pertama, tidak menyulitkan atau memberatkan. Kedua, tidak banyak tuntutan. Ketiga, bersikap bijaksana, adil, dan tertib. Keempat, ulet dan sabar. Kelima, berhati-hati dalam segala kemungkinan. Keenam, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah agar selalu diperlihatkan petunjuk dalam segala masalah. Selanjutnya, tentang peperangan Rasulullah. Peperangan yang terjadi pada masa Rasulullah adalah pertama, Perang Hazwah. Perang Hazwah adalah peperangan yang dipimpin langsung oleh Rasulullah dan terjadi sebanyak 27 kali. Kedua, Perang Syariah. Perang Syariah adalah peperangan yang dipimpin oleh sahabat dan terjadi sebanyak 38 kali. Selanjutnya tentang jihad dakwah dan kebudayaan. Islam sangat berkembang pesat karena dakwah dan beberapa faktor, yaitu pertama, karena ajaran Islam simpel, tidak memberatkan, dan tidak banyak tuntutan. Kedua, prinsip masyarakat Islam ukhuwah Islamiyah. Ketiga, perkembangan Islam pesat meluas karena dakwah bi al-hikmah dari Nabi dan para sahabat. Selanjutnya tentang ruang lingkup dakwah Islamiyah. Dakwah Islamiyah tidak hanya untuk bangsa Arab, karena Rasulullah diangkat sebagai rahmatan lil alamin, maka dakwah Rasulullah berlaku untuk seluruh umat di dunia. Sekian video presentasi dari kelompok pertama, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.